Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman semuanya, para pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirnya kita di masjid ini dalam sholat subuh berjamaah ini merupakan nikmat mahal. Kenapa nikmat mahal? Karena nggak ada harganya. Bagaimana tidak ada harganya? Karena susah untuk dihargai. Makanya mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini jangan minta penghargaan. Yang ada adalah kerinduan untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, siapa yang hadir di masjid kondisi gelap, kalau pagi ini bukan sekedar gelap tapi becek. Nggak tahu sih kalau sebelah sono mah, dari Jombang mah becek tadi. Bukan sekedar becek, dingin. Makanya ada yang rompinya tebel. Betul ya. Dalam hadis dikatakan, ketika kondisi sangat dingin atau kondisinya banyak hambatan, orang itu masih berjuang untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu lipatan pahala dapatnya. Termasuk pagi ini kita hadir di tempat ini kondisi gelap, yakin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukurlah pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua masih dihadirkan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bukti nyata ini adalah hidayah Allah. Bukti nyata ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan pagi ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas. Bagaimana mengamalkan surah ini, bagaimana kunci menjadi kekasih Allah dengan surah Al-Ikhlas. Nanti ada beberapa amalan bagaimana kita menjadi orang kaya dengan surah Al-Ikhlas. Ini yang paling penting nih. Nah, langsung nah aja itu.
Ini yang paling cocok ini. Sebelum saya terangkan surah Al-Ikhlas, terlebih dahulu mari kita lihat bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, surah ini asbabun nuzulnya orang-orang musyrikin, orang-orang yang mensekutukan Allah, mengirim Amir bin Tufail untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Amir bin Tufail, Muhammad, kamu itu apakah menjadi orang yang gila? Kalau seandainya kau menjadi orang gila, kami datangkan dokter untuk menyembuhkanmu. Kenapa orang kafir mengatakan Nabi Muhammad gila? Bisa dibayangkan ketuhanan yang disampaikan di dalam Islam, ketuhanan yang esa. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu Ka'bah dikelilingi 300 lebih berhala. Ya, Tuhannya banyak, 300. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keesaan Tuhan yang esa, jauh bertolak belakang 180 derajat. Pantas kalau seandainya orang-orang kafir mengatakan, apakah kau gila wahai Muhammad? Kalaupun kau gila, kami datangkan dokter untuk menyembuhkanmu. Wa in kunta faqiran agnainaka. Kalaupun kamu miskin, ingin bikin kejutan biar kamu kaya, maka tentu akan kami berikan kekayaan kepadamu wahai Muhammad. Kalau ide seperti ini ingin menjadikan dirimu kaya, kalaupun kamu ingin punya istri cantik, kami akan datangkan perempuan cantik yang ada di Mekah. Andaikan 3 hal ini ditawarkan, kira-kira yang paling menarik yang mana dari 3 hal tadi? Ini kayaknya kalau mukanya mah muka jidat licin. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi dipegang atau ditegur dengan 3 hal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatih. Aku mengajak kepada kalian untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, khusus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentok mereka di saat aku adalah Rasulullah. Udah tuh cut. Yang 3 hal tadi ternyata ditolak oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik nih Amir bin Tufail, gak bisa katanya menawarkan 3 hal kepada Muhammad. Kemudian mereka bingung, seperti apa sih Tuhannya Muhammad yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Allah,
datang lagi Amir bin Tufail. Amir bin Tufail, kamu datang lagi ke Muhammad, tanyakan Tuhanmu itu terbuat dari apa? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diturunkannya Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya hadirin, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, di dalam Qul huwallahu ahad yang terdiri dari 4 ayat ini mengandung 4 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dari sini hadirin ada kisah menarik. Apa kisahnya? Subhanallah, ada seorang sahabat, ternyata diceritakan sahabat ini dikirim ke Suriah. Nah, ini hadisnya nih. Nah, ini dia. Kisah dari hadis Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang sahabat yang dikirim ke Suriah. Ternyata delegasi ke Suriah itu dari zaman Nabi sudah ada. Ketika dikirim ke Suriah, mereka biasanya diangkat 1 orang pimpinan. Pimpinan ini biasanya bukan sekedar menjadi pemimpin pasukan, pemimpin kelompok, tapi pemimpin sholat. Kalau tadi bahasanya pimpinan kita baru gitu. Orang yang mengimami sholat itu berarti pimpinannya. Yang unik, ketika sang imam ini mengimami sholat, setiap kali sholat, akhir dari bacaan sholatnya diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Baca Fatihah, baca surat, baca Qul hu, baru salam, baru ruku, kemudian i'tidal, sujud dan lain-lain. Setiap rakaat baca Fatihah, baca surat, baca Qul hu. Kira-kira kalau kita semua ditanyakan mengapa lu baca Qul hu mulu kalau sholat, kira-kira model kita jawabannya apa? Jawabannya dia tepat. Kalau mau kasih itu mau buka Qul hu endeknya gitu kan ya. Ternyata jawaban dari sahabat ini, falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah. Ketika mereka pulang dari Suriah, diadukan kepada Rasul. Ya Rasul, ini imam kita, ketika dia mengimami sholat, dia baca surah, kemudian dia baca Qul hu setiap rakaatnya. Ditanya kenapa seperti itu, ternyata jawabannya li annahu sifatur rahman, karena di dalam Qul huwallahu ahad, Allah yang esa, Allahus somad, Allah tempat berlindung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 4 ayat ini mengandung 4 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hebatnya, wa ana uhibbu an aqra'a biha, aku senang membaca surah itu karena mengandung 4 sifat Allah. Sifat Allah, 4 sifat Allah ada dalam ayat itu. Maka kemudian Rasul mengatakan, akhbiru annallaha ta'ala yuhibbu, beritakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Orang ini tadi, kenapa di akhir sebelum ruku dia baca Qul hu setiap rakaat?
Alasannya di situ ada sifat Allah, aku suka baca sifat Allah. Apa kata Rasul? Karena dia suka membaca sifat Allah, maka Allah cinta kepadanya. Luar biasa. Baru membaca sifat Allah, menyebut-nyebut sifat Allah, itu dicintai Allah. Makanya jangan aneh Bapak, apa teman-teman sekalian. Zaman dulu, kalau zaman saya kecil di kampung-kampung, kalau habis azan menunggu imam mengimami sholat, menunggu qomat, itu suka puji-pujian. Ya, wujud idam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman terus dia selesai sifat Allah yang 99 itu dibaca, atau sifat 20 itu dibaca, ulang lagi. Maaf kalau nggak ngerti dalilnya, Rasul praktekin enggak nyebutin sifat wajib bagi Allah. Mereka yang nggak paham pasti ini bid'ah. Betul Pak? Tapi mereka yang paham asbabun nuzul dari ada ayat ini, sebabnya sahabat kenapa dicintai Allah Subhanahu wa taala membaca kulhu, ternyata 4 dari ayat ini mengandung sifat-sifat Allah, baru 4 diulang dia setiap rakaat sholat. Alasannya karena cinta dengan sifat Allah. Rasulullah mengatakan orang ini dicintai Allah karena dia cinta menyebutkan sifat-sifat Allah. Bagaimana kalau kita menyebutkannya 20 sifat? Ini baru 4. Nah, zaman dulu praktis orang-orang Betawi itu ada akidah 20 itu. Ya Pak ya, ada kitab akidah. Yuk dibaca berulang sifat-sifat Allah, maaf bukan tanpa dalil, ternyata ada dalilnya. Subhanallah. Ini dia hadirin. Artinya maaf, jangan sepelekan qul huwallahu ahad. Kalaupun dia cinta dengan ayat itu, kalau sahabat pinter Pak alasannya, aku cinta sama qul. Kalau orang BSR emang bisanya qul doang ini. Orang BSR ini mah, orang Jombang nggak jauh dah. Subhanallah. Ternyata hadirin, kasus ini dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari ada kasus yang lain Pak. Kasus membaca qul dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kana rajulun minal ansor ya ummuhum fi masjid Quba. Kalau dulu sahabat, karena masjid yang pertama dibangun Rasul ketika Rasul hijrah ke Madinah, Masjid Quba. Ya Pak ya, Masjid Quba sekarang dibangun sangat luas halamannya. Mobil bus berapa ratus masuk di situ. Pelatarannya sudah rapi semua Pak. Kemarin saya baru pulang ini. Luar biasa. Kalau malam itu ada mobil odong-odong yang nggak ada tutupnya itu. Itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba 10 real. Bolak-balik 20 real. Kenapa pemerintah Arab Saudi menyiapkan mobil untuk ke Masjid Quba? Ternyata orang yang dari Masjid Nabawi, dari hotelnya, punya wudu, berangkat ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala umroh 1 kali. Makanya fasilitas kerajaan Arab Saudi itu ada mobil khusus untuk dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba.
Tradisi ini ternyata sudah ada zaman Nabi. Karena masjid ini pertama kali dibangun di saat Nabi Muhammad disambut tolak al-badru. Bapak pernah tahu berapa kali Nabi disambut tolak al-badru? 2 kali, Pak. 1 kali ketika ada anak Nabi datang ke Masjid Kuba. Yang keduanya ketika dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi disambut tolak al-badru. Tolak al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'an lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril mutalal. Masya Allah, luar biasa. Itu namanya Kuba. Saksi dari Nabi Muhammad disambut dengan nyanyian-nyanyian ketika datang ke Madinah. Ternyata Masjid Kuba ini menjadi tradisi sahabat zaman dulu, pergi ke Masjid Kuba, sholat di situ. Termasuk dalam kisah hadis ini ada seorang sahabat datang ke Masjid Kuba. Ketika datang ke Masjid Kuba, sholat menjadi imam. Ternyata setiap kali dia sholat, kullama iftataha suratan faqara biha lahum bis sholati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yaqra thumma yaqra'u suratan ukhra ma'ah. Ternyata yang sahabat ini, Pak, kebalikan dari sahabat yang pertama tadi. Kalau tadi kan Fatihah, surah, qul. Kalau ini dibalik, Fatihah, qul, surah, baru ruku. Rakaat kedua sama, Fatihah, surah, qul, baru ruku. Ketika diadukan kepada Rasulullah, dipanggil sama Rasul, sini kamu, ya fulan. Kata Rasul, kenapa kau mengerjakan itu yang tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat? Lihat Pak alasannya. Ternyata alasannya, faqala inni uhibbuha. Aku cinta dengan kulhu. Awas, mulai besok kalau imami pakai kulhu. Alasannya, aku cinta kulhu. Saya nggak mau dengar lagi teman-teman di BSR bilangnya cuma bisanya kulhu enteng. Ini berarti belum ngumpul ngopi pagi. Alasannya sudah saya bocorkan, aku cinta sama kulhu. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW di saat sahabat ini mengatakan ketika dia baca kulhu mulu di awal surah? Alasannya ternyata aku cinta sama kulhu. Lihat jawabannya Rasulullah SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu mewajibkan kamu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau cinta itu gak usah yang muluk-muluk, Pak, yang pendek-pendek aja. Masalahnya kalau muluk-muluk gerah orang bisa. Artinya maaf, jangan sepelekan kulhu, karena kulhu dalam hadis Nabi dikatakan, ini ada kasus Rasulullah, wahai sahabatku, hatamkan Quran dalam semalaman. Gak bisa ya Rasul, ya udah sepertiga Quran kau baca dalam semalam. Gak bisa juga. Artinya maaf, sahabat Rasul juga ada yang kayak jamaah BSR juga. Ini maaf, jangan disamain kayak yang hafid 30 juz. Ya maaf Pak, Rasul selama hidupnya sahabat yang mendampingi Rasul saat Rasul wafat 100.000 orang. 100.000 Pak. Yang hafal Quran cuma 2 orang, Zaid bin Sabit sama sahabat Utsman bin Affan. Makanya jangan aneh Pak, kalau sanad Quran di Indonesia mengambil dari 2 jalur. Ya, jalur dari Banten itu sanadnya ke sahabat Utsman bin Affan. Jalur dari Kudus Mbah Arwani itu jalurnya dari Zaid bin Sabit. Termasuk saya, karena saya sanadnya dari Banten, saya disebut Utsman. Orang Banten, mana orang Banten ini? Ada nggak sanad Qurannya? Ujungnya dari sahabat Utsman sampai ke Rasulullah.
ujungnya dari Zaid bin Thabit sampai ke Rasulullah. Pertanyaannya, sanad Quran di dunia kenapa sanadnya melalui 2 orang? Karena sahabat jumlahnya 100.000 orang, yang hatam 30 juz hafal dengan Rasulullah itu cuma 2 orang. Gitu loh, Pak. Yang lainnya yang gak jauh dari teman-teman PS ya tadi bahasanya guru, jangan minder Pak, jangan minder. Iya, subhanallah, luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti hadirin, orang yang membaca kulhu 1 kali itu sama saja dengan orang yang menghatamkan 3/4 Al-Quran. Alhamdulillah, ini kan ahli Quran semua. Ustaznya ngomong di ahli Quran, khatam Quran dulu. Lulu baca ustaznya, gua kalah sama jamaah BSR nih. Begitu ditanyain, lu khatam apa emangnya? Guru 3 kali. Ini kasus ini ada zaman Rasul, Pak. Artinya maaf, cerita dalil-dalil yang ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikin perlombaan. Siapa yang bisa khatam Quran paling cepat dikasih hadiah sama Rasulullah. Ternyata begitu habis sholat selesai, saya Rasulullah apa? Baca dulu 3 kali. Ternyata subhanallah hadirin, kenapa baca Fatihah baca kulhu 1 kali itu sama dengan membaca 3/4 Al-Quran? Isi Quran ternyata 3. 1 kisah, 2 hukum fikih, yang ketiganya tauhid. Nah, artinya ketika kita baca kulhu, tauhid tadi itu Allah esa, ya kan? Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang menjadi pesaing Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 ayat ini tauhid nih. Masya Allah, ketika kita membaca kajian tauhid dalam ayat ini sama dengan menghatamkan 1/3. Artinya jangan kemudian begitu tadarus Ramadan keluar semua, apa yang pada keluar? Udah hatam gua. Wah, orang beres ini. Iya, milih yang paling cepat. Subhanallah. Artinya kita harus paham kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang membaca kulhu 1 kali itu sama dengan menghatamkan 1/3 Al-Quran. Ternyata isinya sudah mengandung 1/3. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sini hadirin, mari kita tenggelam di bulan Rajab ini, karena bulan Rajab adalah bulan Allah. Artinya bulan di mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang BSN gak usah tinggi-tinggi ngedekat sama Allahnya pakai 20 sifat Allah, ketinggian nanti ustaznya kalah. Iya, ustaznya nerangin 4 sifat Allah, jamaahnya 20, belagu amat. Udah pakai 4 baik. Bagaimana keistimewaannya tadi? Dengan 4 sifat Allah kita ada kesempatan untuk menjadi kekasih Allah. Nah ini dia Pak, bagaimana menjadi kekasih Allah SWT. Ini barangkali butuh nih. Mari kita lihat tutammimatun fi fadhaili hadhihi surah. Ini kitab diambil dari Sahal bin Sa'ad, yang saya ketemukan memang referensinya dari Tafsir Shawi. Kalau anak santri itu ngaji Tafsir Jalalain, Tafsir Shawi. Jalalain 1 jilid, Shawi 4 jilid. Gitu. Dalam Tafsir Shawi Pak, nggak tahu nih kasus ini ada nggak di BSR. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasul. Wa syaka ilaihi al-faqr. Dia mengadu dompetnya lagi nggak ada isinya. Iya, tebel kartu kredit.
tabungannya kak. Bapak tahu fakir? Fakir itu kerjaan nggak punya, modal kagak ada, beras nggak ada juga. Itu kan udah jatuh ketipan tangga. Ya. Nah, ketika ngadu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kondisi fakir, Rasul ngasih ijazah. Ingat-ingat nih Pak ijazahnya. Idza dakhalta baitaka, idza dakhalta nalikane manjing sapa sira. Ngertos? Ngertos? Ada yang belum kan? Idza dakhalta, apabila kamu mau masuk baitaka, ke dalam rumahmu, fasallim, maka ucapkan salam. In kana fihi, mana tadi? In kana fihi ahadun, kalau memang di rumah itu ada satu orang saja, maka kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Bagaimana kalau nggak ada orang? Wa illam yakun fihi ahadun fasallim ala nafsik, kalau seandainya di rumah nggak ada orang, ucapkan salam pada dirimu. Bagaimana mengucapkan salam sama diri kita? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang, assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu, waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan, maka setelah mengucapkan salam dijawab baru bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata karena dia pengen kaya, fa'alal rajulu dzalika, maka laki-laki itu praktekin ijazah dari Rasulullah nih. Begitu dipraktekin, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rizki kepadanya, sehingga dia setiap harinya sering berbagi kepada tangganya. Yang tadi orangnya duit, sekarang bagi-bagi duit. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, siapa orangnya setiap masuk rumah tidak lupa kulhu sekali, maka semua yang ada di rumah itu tidak akan miskin selama-lamanya. Luar biasa. Artinya hadirin, kalau saya bahasanya dalam hati saya, kalau ingin anak-anak kita, keluarga kita miskin, tinggalin kulhu ketika masuk rumah. Kalau kita seisi rumah kita pengen jadi orang kaya semua, jangan lupakan kulhu. Nanti begitu masuk rumah, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, kulhu. Tetangganya denger keret lu. Roman-roman. Tetangganya ngaji juga pagi Sabtu. Katanya, ya kita roman-romannya ada yang keren. Subhanallah. Artinya hadirin, kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang mengeluh bahwa dirinya fakir, kemudian dikasih ijazah mengucapkan salam dan kulhu? Karena memang kulhu mengandung 4 sifat Allah. Orang yang sering menyebut sifat Allah, Allah akan cinta kepadanya. Ketika Allah cinta kepadanya, apa yang dia mau, Allah turuti apa yang dia inginkan, karena dia cinta kepada Allah dan Allah akan cinta kepadanya. Nah, makanya hadirin, maaf, jangan jauh-jauh Pak. Siapa orangnya yang membaca kulhu ba'da sholatil fajr, besok-besok kalau seandainya kita habis ngaji subuh Pak, kayak gini kan nunggu waktu duha, waktu isra, ya kan? Bagaimana ngamalin amalan apa yang kita baca setelah sholat subuh? Ternyata membaca kulhu 11 kali.
Orang yang membaca kulhu 11 kali sehabis sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merontokkan dosanya sampai-sampai setan pun tidak akan mampu menggoyahkan keyakinannya karena hebatnya terpatrinya kulhu di hatinya. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca kulhu 11 kali, Allah bangun untuk dirinya satu rumah di surga. Orang yang membaca 20 kali, Allah bangunkan 2 istana di surga. Orang yang membaca kulhu 30 kali, Allah bangunkan untuk dirinya 3 kerajaan atau 3 istana di surga. Artinya bahwa maaf, zaman dulu Pak, aki-aki kita orang khatam Quran, orang tua kita nggak khatam Quran, ada jamaah ngumpul Pak, jamaah kulhuan, baca kulhu 10, baca kulhu 20, baca kulhu 30, baca kulhu 50, baca kulhu 100, ada yang baca kulhu 1000 Pak. Ternyata itu cara-cara untuk mendapatkan sesuatu yang menjadikan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, siapakah orang yang mengamalkan kulhu yang sudah mendapatkan cintanya Allah? Ini ya. Mari kita lihat ayatnya. Qul huwallahu ahad. Orang yang mendapatkan keesaan Allah di hati, ciri-cirinya Pak, ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya dia selalu ingin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, orang yang selalu bersama Allah, ciri-cirinya dia akan selalu membuat orang lain bahagia. Ada orang maaf mengajarkan Islam asal Pak. Kalau di Arab itu kan ketahuan rokoknya haji haram. Maaf, menurut Bapak cocok nggak kalau Islam diajarkan dengan cara seperti itu? Kalau yang jawab enggak, itu berarti yang rokok. Kenapa masalahnya Rasulullah SAW mengatakan maaf Pak? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Nabi mengatakan, demi Allah orang itu tidak dianggap beriman. Demi Allah orang itu tidak dianggap beriman. Demi Allah orang itu tidak dianggap beriman. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa mereka yang tidak dianggap beriman? Orang yang tetangganya nggak nyaman dengan keberadaan dirinya. Maaf Pak, dakwah disampaikan dengan keras, orang gerah Pak. Pertanyaannya, apakah Rasul keras? Maaf, Nabi ketika hijrah ke Madinah Pak, 75% penduduk Madinah berjudi dan pemabuk. Bagaimana Rasul ketika datang ke Madinah, mayoritas penduduk Madinah berjudi pemabuk? Apakah kemudian Nabi mengatakan yang lagi teler-teler, woi haram, mampus lo, begitu? Betul Pak? Yang lagi judi haram. Apakah Rasul menyampaikan seperti itu? Ternyata Rasul tidak seperti teman-teman kita yang dakwanya keras, haram. Awal muasalnya muncul adanya judi itu diharamkan, ternyata maaf, mereka malu kepada Rasul yang nggak mau judi, nggak mau mabuk, jujur, baik menggauli teman-temannya, sahabat-sahabatnya, sehingga karena Rasul menampakkan akhlak yang baik, mereka malu Pak judi itu, mereka malu mabuk itu, sehingga mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmu kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka
mereka ketika melihat akhlaknya Nabi cakep banget. Ketika mabuk lalu, ya Rasulullah, bagaimana sih mabuk itu? Hebatnya Nabi, Pak, maaf, tidak mabuk rakak terus. Enggak. Tapi Nabi mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir. Di dalamnya terdapat dosa besar. Wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Tapi dosanya itu lebih unggul dibandingkan manfaatnya. Ada sih manfaatnya, ada dikit. Tuh, artinya gak menafikan mabok orang beres, mabok mampus lu, mabok neraka lu. Enggak mau Rasul menyinggung perasaan mereka. Orang-orang yang mengesahkan Allah, maaf, ciri-cirinya dia bertawakal kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah, maaf, tidak akan menyinggung siapa. Gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah, maaf, tidak pakai kekerasan, lembut beliau ditemani. Ya. Makanya kalau ada teman-teman kita di BSK keras, kesian Pak, mukanya muka ribet, ya, udah ribet, udah muka sepet, yang udah kayak tanggung bulan ribet. Begitu datang ke masjid, kasar dia, begini, gak nyaman dia. Maaf, dalam kitab Qaulul ya, Syekh Nawawi Al-Bantani mencantumkan satu riwayat, nanti ada orang yang ahli tahajud, ada orang yang ahli berjuang, bahkan orang yang ahli puasa, ngotot dia, rajin dia. Ternyata ketika dia bertemu Allah, bertanya kepada Allah, mali indak, ya Allah, perjuangan saya kemarin di dunia, mana pahalanya? Apa kata Allah? Lakannar, kamu harus masuk neraka. Kaget dia, ya Allah, bukankah saya tahajud, bukankah saya puasa, bukankah saya berjuang untuk berjamaah? Ya, kamu berjuang, tapi perjuanganmu mematahkan orang lain sehingga mereka gerah ada di masjid. Hati-hati Bang. Kelihatannya mereka yang disiplin, kemudian mereka ketat dalam perjuangan, hebat. Lihat sisi dalil yang lain. Kalau ketika jamaah gak nyaman, bukti nyata dia itu ibadahnya karena nafsu, ego, pengen ketat masalah agama. Dia tidak ingin mendekat kepada Allah. Sesungguhnya dia orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Makanya maaf Pak, Bapak tahu gak orang bertawakal? Arti tawakal Pak, tawakal itu artinya menjadikan Allah wakil Pak. Tingkatan orang tawakal pertama itu adalah, maaf, tawakal yang pertama tingkatannya orang yang mewakilkan kepada Allah. Contoh, kita mau pulang kampung, nggak ada duit, tabung, jangan duit dulu apa? Yang lain, contohnya jangan duit dulu. Di rumah-rumahnya ijazahnya pengennya duit dulu. Yang lain Pak, ini kerja mau pulang kampung, ini mau Ustaz kan? Lu kan orang mana-mana, titip kunci ya, rumah kalau apa-apa gua dititipkan lu dah, wakili. Maaf, kejadian di rumah kita seperti apapun diserahkan kepada yang kita wakilkan. Itu namanya tawakal. Yang kedua Pak, orang yang bertawakal bagaikan anak kecil baru lahir dari kandungan ibu. Tahunya anak kecil ketika lahir nggak tahu apa-apa selain nenek. Nangis, mak, lapar, mak. Yang dicari apa? Ibunya. Sampai akhirnya tua pun ribut ibunya. Gitu ya. Dia nggak kenal selain ibunya. Itulah orang yang tidak kenal apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Shomad. Allah tempat bergantung segala sesuatu, maksudnya adalah orang yang bertawakal kepada Allah Pak, ketika dia punya masalah, yang disebutkan bukan masalahnya dulu tapi Allah. Jangan ini mah
usaha orang pengasuh, perasaan gue kerja keras. Masya Allah, apa sih problemnya? Yang dicari kok problemnya, problem mulu sih itu mah, orang muka problem. Ya, ini namanya nggak bertawakal, ini bikin kita hancur, Pak. Makanya ayat ini Allah Somad, Allah tempat kita bergantung segala sesuatu. Yang penting kalau punya masalah, jangan pikirin masalahnya, tapi balikin ke Allah. Ya Allah. Nah, yang asik Pak, ini enaknya Allah dibandingkan dengan makhluknya. Ada seorang hamba Pak, hidupnya 1000 tahun, usia 900 tahun Pak, maaf, dia tidak pernah menyebut Allah sepanjang hidupnya. Begitu masuk di usia 900, tinggal 100 tahun lagi hidupnya, ternyata ketika ada masalah dia sebut Allah. Hebatnya hadirin. Kalau mobil saya mah orang seperti ini, lu tinggal di BSR udah 20 tahun, nyambangin rumah gua orang pisah, giliran diulur kayak kolektor, lu datang ke rumah gua, orang bakal nolongin lu. Kalau kita, tapi ini Allah Pak, bukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati hambanya 1000 tahun dia hidup, selama 1 sampai 900 tahun tidak pernah memanggil Allah. Begitu dipentokin masalah, dia sebut ya Allah. Udah mentok banget. Ya maaf Pak, ternyata luar biasa Allah. Ketika seorang hamba tidak pernah menyebut kalimat Allah, ketika dia punya masalah mentok kemudian sebut Allah, Allah sedih Pak. Ada apa? Udah goblok. Kalau bahasa kita begitu loh, daglok dulu. Tapi maaf, bukan saya mau membodoh-bodohkan orang, itu bukan. Artinya maaf, Allah tidak seperti yang kita bayangkan hadirin. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Esa. Artinya Maha Esa, Allah selalu baik bersama kita. Jadi bayangkan kalau usia 1000 tahun, dalam usia 900 tahun gak pernah nyebut nama Allah. Begitu nyebut nama Allah, nyahu, ada apa? Makanya jangan kaget Pak, kalau kita diberi masalah, jangan terjebak dengan masalah. Lihat hikmah di balik masalah. Apa hikmah paling mahal? Dia nyebut nama Allah. Kalau kita punya masalah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan begitu masalahnya selesai, hilang Allahnya. Kata Allah, ini dia nyebutin nama gua kalau ada masalah doang. Bagian gua punya masalah tuh. Bila masalahnya hilang, dia hilang. Masya Allah, hadirin. Makanya lihat di sini, bagaimana kamu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sahabat banyak yang menjadi kekasih Allah melalui riwayat hadis Bukhari Muslim dengan membaca qul huwallahu ahad. Artinya hadirin, apapun problematikanya, apapun keadaannya, sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam ayat ini menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas tadi orang yang setiap masuk rumah mengucapkan salam, baca qul 1 kali, dijamin tidak akan miskin dia. Gitu. Kenapa masalahnya? Berarti ketika dia banyak menyebut nama Allah, buktinya tak cinta kepada Allah. Ida apa alamatul hub, ciri-ciri cinta itu banyak menyebut. Itu loh Pak. Makanya hadirin, bagaimana kita menjadi orang yang cinta kepada Allah? Sebutin namanya, banyakin. Makanya kalau ketika kita lupa dengan nama Allah, jangan berharap dengan kebahagiaan. Allah bertopik dengan masalah. Biar kita menyebut Allah. Syukur-syukur, maaf, kulunya dibanyakin. Tapi hati-hati, jangan ambil kulu yang saya buat. Rata-ratanya kalau makomnya belum ketemu, naudzubillah min dzalik, agak berat kehidupannya. Karena dia dikasih Allah yang luar biasa. Kalau mau udah cukup, tidak baik. Sholawatnya dibanyakin. Nanti ciri-cirinya orang yang bumbunya banyak, kecil badannya, dia panas. Itu amalan tinggi, bukan amal sembarangan. Artinya kita mah kelas receh.
Ada yang 10 sampai 30 kali udah kita 30 toh alhamdulillah. Kenapa masalahnya? Yang penting kita perbanyak menyebutkan nama Allah di situ. Itu Bapak. Nah, ciri-ciri orang yang menyebutkan nama Allah berarti dia selalu bergantung kepada Allah. As-Samad, Allahus Samad. Hati-hati Pak. Dulu teman-teman para pemancing nanya kadang-kadang mancing kan kadang-kadang galatama tuh. Bapak tahu nggak mancing galatama? Nyari ikan yang berkonde. Tahu nggak ikan yang dikasih pita kepalanya itu? Untuk kamu berarti mengalami tiap hari ya. Subhanallah. Begitu mau galatama datang ke rumah Ustaz, kasih amalan apa? Amalan apa sih? Pengen lomba mancing gua. Ada galatama. Ustaznya karena ngamalin dulu dikasih as-somad apanya Allah gak bergantung, ikan pada gelantung. Subhanallah, karena dia yakin benar pendapat. Masya Allah. Artinya sebenarnya kalimat as-somad itu jangan diartikan seperti orang gantung gitu, bukan? Bukan gelantungnya kayak gelantungnya ikan, bukan. Tapi kita ketika punya masalah apapun, kondisi apapun, tetaplah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang bergantung pada Allah tadi, hatinya nyaman, membikin orang lain nyaman. Kenapa masalahnya hadirin? Ciri-ciri orang yang mengesahkan Allah adalah tidak membikin orang itu sakit. Lebih banget sama santai aja bikin senyum. Dia hitam segitu jauh, luar biasa. Maaf cara dia seperti apa sih? Senyum saja menghadapi jemaah. Kenapa masalahnya? Ternyata konsepnya ketika orang mengesahkan Allah, ciri-cirinya dia tidak akan mau membuat orang itu sakit, membuat orang lain bahagia. Makanya kalau masjid di BSR ini kepengen berkah, bikin masjid ini nyaman untuk semua orang. Nggak usah menggunakan kata-kata sholat, hari ini. Artinya sudahlah bikin mereka nyaman di masjid. Bagaimana caranya? Undang ngopi. Nanti ujung-ujungnya mereka kenal dengan masjid. Ujungnya mereka kenal dengan takbiratul ihram. Ujungnya mereka kenal dengan sujud. Mengapa masalahnya? Mengapa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita kan pengennya warga BFR sholat cuma ke masjid, ya orang masjid pecah. Islam model apa yang kita kembangkan? Betul ya Pak? Islam membuat nyaman, Islam membuat indah. Bahkan maaf, ketika Bapak mati, amalan yang akan menjadikan Bapak, teman-teman semuanya disayang Allah di kuburan Pak, amalan jenengin orang. Tuh, itu ya, ketika kita di bawah kuburan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini saya baca hadisnya dalam kitab Imam Ibnu Majid Al-Mujjul Rabih fi Thawabil Amali Shalih. Di situ mencantumkan hadis Nabi, amal apa yang akan pertama kali menjumpai kita di kuburan kita. Ternyata amalannya adalah membuat orang senang. Gitu loh. Ketika kita di dalam kuburan, malaikat Munkar dan Nakir belum datang Pak. Ternyata amalan kita ngomong, kata malaikat, iya, siapa lu? Gua amal lu. Amal yang mana? Nyenengin orang. Ketika kau senengin orang saat itu, aku seluruh amalan yang menyenangkan orang datang kepadanya. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Amalan nyenengin orang yang berupa malaikat itu membisikkan di telinganya,
haji bikin pengajian bocorin soal kuburan. Bukan, orang usah dibocorin juga nanti akan dibocorkan malaikat. Malaikat mana yang membocorkan jawaban pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Malaikat yang Allah ciptakan karena kita membahagiakan orang lain. Makanya maaf hadirin yang dirahmati Allah SWT, artinya dakwah Islam tidak boleh dikembangkan dengan keras. Sentuh mereka dengan keindahan dan keindahan. Kenapa masalahnya? Bisa jadi kita tahajud, bisa jadi kita sholat hajat, bisa jadi kita puasa, minta pahala kepada Allah di yaumul qiyamah. Allah tolak kamu neraka. Kenapa? Kau rajin memang ibadah, tapi kau selalu mematahkan orang lain sehingga mereka gerah berada di masjid untuk menyebutkan Allah. Dia mereka datang itu nyaman, Allah tidak nanti senang. Syekh Nawawi dalam kitab Qawi itu ya, makanya maaf, tidak ada dalil Nabi keras. Lihat Pak atau ayat perang. Ada sahabat begini loh Pak, unik asbabun nuzul itu ayat. Ya, ada asbabun nuzul ayat. Ada sahabat yang diajak perang sama Rasul, ngomongnya begini Pak, ya Rasul, jauh. Kalau dekat mah kita ngikut. Receh Pak. Model kita munafik lu. Kan gitu Pak. Alasan begitu. Ada lagi yang lucu Pak. Ketika terjadi perang Tabuk, perang pertama ketika Nabi di Madinah perintah perang Tabuk. Perang Tabuk melawan Romawi Persia. Orang Romawi itu Pak, cantik ceweknya. Tapi mirip Turki dulu. Yang saya kesel kadang-kadang tawaf di kita, Allahumma siapa? Begitu kelar tawaf, Ustaz. Kalau bukan depan kapal, belum. Aduh, bisa dibayangkan seperti itulah Pak. Makanya jangan kaget Pak, ada asbabun nuzul ayat. Ketika diajak perang sama Rasulullah bilangnya apa? Ya Rasul, perangnya ke Romawi, banyak cewek cakep, takut menang, nanti kebagian harta ghanimah cewek cakep, lagi kita punya bini banyak tak? Ada asbabun nuzul seperti ini, takut kawin lagi Pak. Sama kayak teman BSR kan ada yang takut kawin lagi. Gitu loh. Itu ternyata Rasulullah ketika ada sahabat yang mengadu tidak mau perang Tabuk lantaran takut ada wadon cakep pengen kawin, itu senyum Rasul, tak pakai marah. Makanya hati-hati banyak biar marah. Ada nggak di sini biar marah? Bini ngamuk jangan marah. La taghdab wa lakal jannah, bikin orang yang marah dengan kita nyaman, marahnya enak. Bini marah, bagian biar dia nyaman marahnya. Entar juga kelar marah juga senyum lagi. Betul gak Pak? Kalau kita biarin juga mati dewek. Ya maaf, kira-kira orang mati kita bunuh apa kita biarin? Walaupun kita bunuh, waktunya Allah tidak takdirkan mati, gak mati-mati juga Pak. Artinya konsep saya, manusia pasti mati. Biarkan dia nyaman ngomel sama kita. Menjadikan orang lain nyaman, maaf, bukti nyata orang itu mengesahkan Allah SWT. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir, kalau dakwah aja sampai itu. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak akan bisa maksa orang itu mengerti dakwahmu. Kenapa? Karena yang bisa ngasih ngerti dakwah kita itu Allah. Betul kan? Kita ngomong berusaha Pak, Allah kasih tidak kasih pemahaman, gak paham juga. Artinya kalau dakwah keras kemudian dia seperti menuhankan dirinya. Hebat ceramah gua, hebat metodologi gua ngajar. Pantas orang-orang yang diajak dakwahnya berkabur dia. Ngapa? Dia sudah bersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipis. Disinilah kenapa ada orang kasar. Disinilah kenapa ada orang keras. Karena berarti dakwahnya tidak tawakal, tidak bergantung kepada Allah,
bergantung kepada kehebatan dirinya. Inilah makanya surah Al-Ikhlas dikatakan harus murni Allah. Tahu ini? Artinya hadirin, bukan sekedar kita amalin dulu tadi pengen dompet tebel, ya kan? Bukan sekedar ngamalin dulu pengen akan kurang, tapi ternyata kecintaan Allah untuk kita bisa kita raih dengan cara menjadikan Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat-sifat Allah yang kita jiwai, sehingga kita betul-betul mengatakan Allah, ngomong dengan siapapun nyaman, karena yakin Allah yang kasih hidayah kepada semua. Kita harus dekat dengan orang lain. Amin Allahumma. Inilah hebatnya. Sehingga dia akhirnya berhenti memuji Allah. Itu Allah tidak suka. Nabi Musa ini bisa lapar. Nabi Musa ini ada pengembala kebohongan. Ada momen sapi. Jadi kalau kita mau sapi, tapi dikasih nomor. Nomor baru nomor. Subhanallah. Ternyata zaman dulu zaman Nabi Musa naik ke bawah, sambil naik ke bawah nyuling. Kalau zaman dulu kan begitu, sambil nyuling dia ngomong sama Allah, ya Allah, turunlah kau dari langit. Rambutmu yang acak-acakan akan aku sisir, jubahmu yang acak-acakan akan aku ganti dengan jubah yang baru. Maaf dengan kebodohannya sang pengembala kebo ini, dia itu Allah sifatnya yang salah. Tapi maaf, Nabi Musa karena tetap marah sama si pengembala ini. Wahai pengembala, haram, musyrik. Allah sebutkan kita dia dengan kebodohannya. Aku paham kebodohannya. Maaf, apakah semua orang seperti itu? Apakah semua orang harus standar keilmuan? Maaf, kemampuan orang berbeda-beda. Kita hargai kapasitas orang. Allah saja menghargai kapasitas kita. Kenapa kita tidak menghargai kapasitas orang? Sehingga akhirnya kenapa Allah marah sama Nabi Musa? Kebodohannya disemprot Pak Kiri, takut nyebut nama Allah, hingga akhirnya di mulutnya tidak ada kalimat Allah lagi. Ini yang dikatakan orang-orang yang membuat putus asa untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giring semua orang-orang ke masjid dengan senyuman yang lebar, dengan sambutan yang welcome, dengan sambutan yang senang. Apapun datangnya dia, yang penting kita pancing untuk menyebut nama Allah dulu. Sedikit-sedikit kita geser dalam tradisi-tradisi yang menyenangkan. Dia menyebut nama Allah dengan keindahan di hatinya. Itulah orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu. Makanya tadi maaf kalau saya lihat guru doangan bisa mencintai Allah luar biasa. Guru doangan dapat menjadikan dia kaya luar biasa. Ada apa ini? Ternyata ghirrah, kenikmatan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf kalau zaman dulu dakwah nggak asal. Jadi bayangkan kalau Wali Songo dakwahnya pakai wayang, nggak ada peperangan Pak. Negara yang hebat mengembangkan agamanya Indonesia, masuk Islam luar biasa. Segitu masifnya berbondong-bondong masuk Islam tanpa ada peperangan. Dari mana itu? Kebahagiaan yang kita banyak. Akulturasi budaya dalam mengembangkan agama, tradisi-tradisi kampung yang kita kemas untuk menjadi kebahagiaan mereka, cinta dengan agama, ini yang dikemas oleh para ulama. Inilah yang kemudian maaf di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada thariqatul dakwah, ada ruhut dakwah. Thariqatul dakwah Pak, anak-anak kecil nggak bisa diomelin, anak kecil lah ini mah hanya bukan anak kecil. Ilo kan aki-aki diomelin Pak. Orang pantas masuk dong di ruhut dakwah. Artinya ruhut dakwah dikemas dakwah dengan sesuatu yang menyenangkan. Gitu loh Pak.
Ketika dakwah dikemas dengan sesuatu yang menyenangkan, ini dikatakan ruhut dakwah. Jadi orang akan cinta kepada Islam. Lihat Pak, hebatnya ulama Indonesia bagaimana mengemas dakwah dengan menyenangkan. Ketika Islam dicaci maki, ketika Islam dihujat, ketika Islam disakiti, siapa yang bangkit duluan? Pak mabok Pak, belum pernah sholat juga. Mau Islam dong, sholat kan lu. Itu yang dikatakan ruh. Ya iya, Nabi Sulaiman tentaranya siapa sih? Ya banyak. Jadi itu siapa itu? Artinya maaf, kita tidak bisa menyamakan orang. Yang tugas kita adalah berdakwah, mengajak. Dakwanya kita maaf. Allahus Samad. Kita bergantung kepada Allah. Ciri-ciri bergantung kepada Allah bikin orang semua nyaman. Inilah orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesimpulan dari kul huwallahu. Artinya ikhlas itu patokannya sebenarnya tidak bisa dengan ukuran matematik. Ikhlas itu tidak bisa patokannya adalah dengan dalil. Ternyata kenyamanan seseorang. Itu makanya Rasul luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa apapun dibikin nyaman. Itu kan kalau saya lihat asbabun nuzulnya 3 ayat Pak. Jadi asal muasalnya dari Nabi datang ke Madinah, pemahaman masih bahasanya 70% kalau sudah tafsir begitu. Itu hebatnya nanti nggak banyak komentar, sehingga mereka malu sendiri. Tapi maaf, berkembangnya waktu tidak langsung brek jadi orang Madinah benar semua, enggak Pak. Ada lagi imamin sholat Pak, nengkleng Pak, ngecek. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini ayat mengomentari imam lagi mabok. Saya yakin di BSN gak akan terjadi. Ada di sini imam rumah aku di sini. Jadi lo kan kejem-kejem amat. Allah aja manggil pemabuk lagi baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, wahai orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kau dekati salat, wa antum sukara, sedangkan kondisimu hal di situ. Artinya kalau hal lagi salat mabuk gitu loh. Jangan mabuk kalau lagi sholat, jangan sholat kalau mabuk. Artinya saat itu Pak, prosesnya adalah udah langsung haram, tidak. Lu mabuk boleh, asal jangan lagi sholat, gitu ya. Teman, ini ayat jangan dipakai buat yang sekarang. Begitu ngaji, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Berarti boleh dihilangin, dimansuk ayatnya. Apa dengan ayat apa? Ternyata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jauhi, baru muncul haram. Artinya pengharaman itu pun berproses Pak. Gitu. Makanya kalau saya bahasanya berhasil itu haknya Allah. Kita sebagai makhluk hanya berproses untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang yakin buat saya, tidak ada kegagalan bagi orang beriman Pak. Kata Allah, dalam pergagalan dalam orang beriman, ternyata husnayai ada 2. Kegagalannya pun dihitung jihad fisabilillah. Makanya hati-hati, gak usah berpikir yang terlampau jauh Pak. Mari kita berproses dalam mendekati Allah. Berhasil haknya Allah, dan tidak mungkin orang beriman tidak akan berhasil, tidak mungkin. Yang penting haknya hamba adalah bagaimana bertawakul, bagaimana bertawakal kepada Allah. Bagaimana orang bertawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah. Yang penting kita berproses, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, orang tidak akan kaya kalau dia tidak qanaah kepada Allah. Terima apapun, senyum aja menghadapi hidup, ngapain sih? Orang senyum aja mati, bagaimana perangutnya? Udah peranggut mati pula, orang-orang semua enggak. Yang paling enak mah senyum mati gitu. Apalagi senyumnya sambil kopi hitam yang
Kalau udah nyebut kopi hitam ini berarti mau habis pengajian ini. Hadirin yang dirahmati Allah, itu barangkali apa namanya ya, bagaimana kita mencintai Allah melalui qul huwallahu ahad. Ya, Ustaz mau nggak terangin semua sih? Ahad itu artinya esa. Kalau esa berarti nggak ada dua, nggak ada tiga. Makanya jangan sebutin Allah satu. Kalau satu ada dua, ada tiga. Gitu. As-samad artinya bergantung tadi. Lam yalid wa lam yulad, apa itu artinya? Maksudnya Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Maksudnya ketika dilahirkan berarti berketurunan, Pak. Kalau berketurunan berarti berganti generasi. Artinya Allah tidak akan mati. Makanya kemudian Allah dalam kitabnya para ulama ada qaimun binafsi, qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman, gitu loh. Itu namanya artinya dalam ayat itu ditafsirkannya Allah tidak akan mati selama-lamanya. Walau yang kullahu ahad, hati-hati jangan jadikan tandingan untuk Allah. Artinya apapun lah, gampangannya mah sebut Allah baik. Sebut Allah saja, libatkan Allah dalam segala hal, kemudian belajarlah untuk memahami lingkungan sekitar dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan dari sini, Pak? Barangkali mau menanyakan ijazah, ya? Ijazah ngopi ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti sambil ngopi saja, biar saya bebas gitu. Karena depan kamera yang ini kan sepasalan juga ini. Pada harus bikin ribet ini. Baik saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.